Sri Lanka menderita krisis parah akibat berbagai masalah yang membelitnya, mulai dari pengelolaan keuangan negara, pemerintahan, hingga akibat dari pandemi COVID-19. Kondisi ini memicu kerusuhan dan demonstran massal di berbagai daerah. Akhirnya, Sri Lanka mengumumkan bahwa negara telah bangkrut. Ini ditandai dengan habisnya cadangan devisa dan ketidakmampuannya dalam membayar hutang luar negeri. Apa yang terjadi jika suatu negara kehabisan uang seperti halnya yang terjadi di Sri Lanka? Maka negara tersebut tak akan mampu untuk membeli barang impor dari negara lain, mulai dari barang kebutuhan pokok, obat-obatan, hingga bahan bakar. Di Sri Lanka, harga-harga barang naik tajam, inflasi melonjak hingga lebih dari 50%. Di saat bersamaan, Sri Lanka tak memiliki cukup uang untuk membeli bahan bakar untuk sektor-sektor penting seperti bis, kereta api, hingga kendaraan medis. Kelangkaan bahan bakar kemudian memicu naiknya harga bahan bakar dalam negeri. Hingga akhir Juni kemarin, Sri Lanka melarang penjualan bensin dan solar untuk kendaraan non-esensial selama 2 pekan. Sekolah ditutup dan para pekerja diminta untuk bekerja dari rumah agar bisa menghemat konsumsi bahan bakar. Sri Lanka juga mematikan aliran listrik secara bergilir. Ketidakmampuan Sri Lanka dalam membayar utang luar negeri dan membeli barang impor merupakan akibat utama dari habisnya uang negara. Kegagalan dalam membayar hutang akan berimplikasi pada hancurnya reputasi negara di depan para investor. Ini bisa membuat Sri Lanka makin sulit dalam mendapatkan pinjaman. Untuk diketahui, Sri Lanka memiliki utang luar negeri lebih dari 51 miliar dolar, di mana 6,5 miliar dolar diantaranya utang luar negeri ke Cina. Kelompok negara-negara G7 mengatakan akan mendukung Sri Lanka untuk mengurangi beban pembayaran ulang utang luar negeri. Pemerintahan Sri Lanka pun tengah memulai pembicaraan dengan IMF untuk meminjam 3 miliar dolar. Namun langkah ini pun tidak mudah, lantaran IMF meminta Sri Lanka untuk menaikkan pajak dan bunga. IMF juga mensyaratkan negara dalam kondisi stabil. Sementara itu, Bank Dunia telah menyetujui pinjaman uang senilai 600 juta dolar dan India menawarkan pinjaman uang sebesar 1,9 miliar dolar. Adapun Perdana Menteri Sri Lanka mengambil langkah berbahaya dengan mencetak uang untuk membayar para pegawai pemerintahan. Padahal, ini akan mengakibatkan inflasi semakin parah dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Ia juga mengatakan akan melakukan swastanisasi terhadap maskapai penerbangan negara Sri Lanka Airlines. Sementara untuk menutupi kebutuhan bahan bakar, Sri Lanka telah meminta pasokan dari Rusia dan Qatar dengan harga rendah.